Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penjelasan untuk mata kuliah SIG berbasis web di minggu ke-8, yaitu penjelasan mengenai arsitektur WebJS. Dan nanti kita akan bahas mengenai apa itu front end, apa itu back end, dan secara khusus kita akan melihat mengenai sebuah framework yang disebut dengan nama Django. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Ada yang disebut dengan nama client-side dan server-side scripting, apa perbedaannya dan apa bahasa yang masing-masing dipelajari di pembahasan mengenai client-side dan server-side scripting. Kemudian kita juga akan membahas mengenai front-end dan back-end, apa perbedaannya dan bagaimana pengertiannya, serta beberapa framework masing-masing yang terkait dengan pengembangan untuk sisi back-end dan untuk sisi front-end. Dan secara khusus nanti kita akan melihat mengenai sebuah desain pattern atau bagaimana sebuah framework itu digunakan untuk menjalankan sebuah website, yang khususnya kita akan melihat bagaimana Django dengan model view template-nya untuk membuat sebuah website secara utuh dari belakang, dari back-end sampai ke front-end. Ya, kita ingat lagi bagaimana cara kerja internet. Sewaktu pertemuan awal di mata kuliah SIG berbasis web ini, kita sudah membahas bahwa setidaknya internet ini menghubungkan dua buah komputer, yaitu yang pertama adalah komputer yang ada di sisi klien atau pengguna, dan yang kedua adalah komputer yang ada di sisi server atau penyedia layanan. Nah, komputer yang ada di sisi klien ini bertugas untuk meminta atau merequest data pada saat kita mengetikkan sebuah alamat, kita ketikkan misalnya www.google.com, maka alamat ini kemudian akan diminta kepada server dari klien, dari browser kita akan mengirim request atau permintaan. Nah, ini perlu kita ingat bahasanya adalah bahasa request atau permintaan dengan metode tertentu. Kemudian dari server akan memberikan copy atau salinan dari halaman yang diinginkan oleh pengguna, kemudian ini dikirim ke klien, dan inilah yang kemudian muncul di halaman browser kita. Nah, ini adalah cara kerja internet yang sudah kita pelajari. Sehingga ada proses permintaan dan ada proses jawaban dari server. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas sebenarnya apa perbedaan antara klien dan server dalam hal memproses permintaan dan memproses halaman web yang diminta ini. Nah, jadi ada dua komponen, ada server dan ada klien. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Jadi untuk yang sisi kiri ini adalah klien atau kita sebut dengan nama client side scripting, yang sisi kanan adalah server side scripting. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa client side scripting ketika kita mempunyai sebuah server, kemudian file yang tersimpan di server tersebut, misalnya taruhlah namanya adalah welcome.html. Welcome.html ini diminta atau di request oleh klien melalui HTTP request tadi, maka tidak ada proses tambahan yang dilakukan di sisi server. Jadi welcome.html ini kemudian dikirim begitu saja ke klien, untuk kemudian di klien inilah diproses HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, inilah yang sudah kita pelajari selama sebelum UTS. Nah, proses ini atau kita sebut dengan nama client side scripting ini adalah proses yang kita pelajari selama sebelum UTS. Di server tidak ada pengolahan tertentu yang dilakukan, sehingga cukup klien saja atau browser kita yang membuka HTML, CSS, dan JavaScript di sisi itu. Nah, sekarang setelah UTS kita akan mempelajari mengenai server side scripting atau scripting bahasa pemrograman yang dilakukan pada sisi server untuk melakukan sesuatu terhadap halaman web sebelum dikirim kepada klien. Nah, di sini sebagai contoh adalah satu request pada halaman yang dibuat dengan menggunakan PHP, ya, satu bahasa pemrograman di sisi server. Dari klien kita akan mengirim request dengan menggunakan welcome.php. Nah, halaman ini kemudian tidak langsung dikirim ke klien, tetapi terlebih dahulu kita olah di sisi server dengan menggunakan PHP engine atau dengan menggunakan bahasa lain. Di sisi ini kita nanti akan menggunakan bahasa Python. Nah, jadi di sinilah nanti data atau halaman web yang akan dikirim ke pengguna itu dimasak terlebih dahulu. Nah, apa maksudnya dimasak? Sebagai contoh, kita punya data yang sangat banyak jumlahnya mengenai jumlah mahasiswa, mengenai data mahasiswa di seluruh Departemen Teknik Geodesi. Kemudian pada saat request kita meminta hanya data yang menunjukkan angkatan tertentu saja, misalnya angkatan saya 2007.
hanya angkatan 2007 saja. Maka kemudian si engine yang ada di sisi server ini kemudian memasak terlebih dahulu datanya dengan meminta ke sebuah basis data misalnya, meminta ke sebuah basis data untuk kemudian basis data ini mengirimkan data yang sesuai dengan seleksi atau query yang diminta. Sehingga halaman yang kemudian dikirimkan ke klien itu bukan halaman yang utuh terkandung semua datanya, tetapi data yang sudah diolah terlebih dahulu atau sudah dimasak terlebih dahulu di sisi server untuk kemudian disajikan kepada klien. Jadi perbedaan dari client side scripting dengan server side scripting ini adalah di mana script tersebut dieksekusi. Kalau eksekusinya terjadi di sisi klien dan di sisi server tidak ada satu pengolahan apapun, hanya kita copy datanya, kemudian kita tampilkan ke dalam klien, dan di situ ada JavaScript, ada leaflet misalnya, kemudian ada HTML, maka ini disebut dengan nama client side scripting. Nah, bagaimana kalau misalnya di sisi server ada sesuatu yang diolah terlebih dahulu? Misalnya kita ingin menampilkan, memfilter data yang jumlahnya sangat banyak, misalnya, atau kita ingin menyimpan password, karena tidak mungkin password kita simpan di sisi klien, nanti orang bisa membuka passwordnya. Maka kita bisa simpan password di sini, kemudian nanti user melakukan autentikasi, memasukkan username dan password, kita verifikasi apakah passwordnya sesuai atau tidak di sisi server, barulah setelah passwordnya itu sesuai, maka halaman web yang diminta kemudian dikirimkan kepada klien. Nah, ini perbedaan antara client side scripting dengan server side scripting, yaitu di mana script tersebut dieksekusi, apakah di sisi klien, apakah di sisi server. Nah, dengan demikian, maka kita sudah mempelajari mengenai bahasa-bahasa yang digunakan di sisi klien, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemarin kita membuat sebuah halaman HTML, kemudian CSS, kita tambahkan JavaScript, kita gunakan framework JavaScript, misalnya Bootstrap, kemudian Leaflet.js, dan lain sebagainya, kita tetap bisa membuka halaman tersebut tanpa memerlukan koneksi internet. Nah, ini salah satu pencirinya. Kita tetap mendapatkan interaktivitas, kita tetap mendapatkan data, kita tetap mendapatkan responsif dari Bootstrap tanpa perlu koneksi internet. Ya tentu kecuali kalau data misalnya dari Leaflet kita ambil dari tiling service. Nah, sehingga ini disebut dengan nama client-side scripting. Nah, pada sisi server ada bahasa-bahasa lain, bahasa pemrograman lain yang digunakan untuk membangun yang tadi yang disebut dengan nama server atau web server atau web engine tadi. Yaitu ada PHP, ada Java, Python, Node.js, dan lain sebagainya, ada banyak, ada Ruby, dan seterusnya. Nah, bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang sering disebut dengan nama server-side scripting. Perlu saya tambahkan bahwa ada bahasa yang bisa berjalan di dua-duanya. Ada bahasa yang bisa jalan di klien, ada bahasa bisa jalan di server, yaitu JavaScript. Jadi JavaScript, di sini kita lihat ada client-side JavaScript, kemudian di sisi server ada Node.js. Ini adalah bahasa JavaScript juga yang berjalan di sisi server untuk memproses data dan informasi sebelum dikirimkan ke klien. Nah, inilah perbedaan antara client-side dengan server-side scripting. Nah, selanjutnya ada istilah yang dikenal dengan nama front end dan back end. Ya, front end dan back end ini, kalau tadi client side dengan server side perbedaannya adalah mengenai bagaimana di mana script tersebut dieksekusi. Kalau front end dan back end ini adalah dari sudut pandang pengguna. Ya, pengguna atau orang yang mengakses website kita misalnya melihat apa yang dilihat oleh pengguna. Kalau dia langsung melihat misalnya halaman antarmukanya, maka itu adalah bagian front end. Nah, yang tidak dilihat pengguna, proses yang terjadi di belakang layar, ini disebut dengan nama back end. Sehingga dapat kita katakan bahwa sebagian besar proses yang ada di front end ini terjadi di client side scripting, meskipun tidak selalu. Demikian pula proses yang terjadi di back end ini bisa kita katakan sebagian besar terjadi di sisi server, meskipun tidak selalu. Nanti kita akan lihat beberapa pengecualian dan beberapa perbedaan. Nah, dengan demikian ini juga kemudian menjadi sebuah profesi yang berbeda di dunia pengembangan web. Ada dua profesi yang cukup populer yang bisa digunakan untuk membedakan bagaimana seorang yang mempelajari pengembangan web, termasuk juga WebGIS, ini berfokus ke bidang apa. Jadi ada yang disebut dengan nama front end developer, yaitu yang fungsinya atau tugasnya adalah mendesain antarmuka, bagaimana dia membuat sebuah website, kemudian layout-nya bagaimana, menggunakan Bootstrap misalnya untuk responsivitas, menggunakan JavaScript untuk
interaktivitas dan lain sebagainya. Nah, ini tugas dari seorang front-end developer. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan nama back-end developer, di mana tugasnya adalah membuat dan mendesain sebuah server yang nanti akan bertugas untuk memberikan alur data. Jadi ada manajemen data dari web server yang nanti misalnya mengakses basis data, misalnya PostGIS atau PostgreSQL. Kemudian data tersebut, apakah data akan di-query, apakah data akan disimpan, kemudian apakah data tersebut akan diolah, misalnya kita melakukan satu hitungan matematis di server ini, atau bisnis logic yang lain, misalnya pengolahan data, kalau misalnya data spasial berarti kita pecah dulu datanya, kita lakukan tiling. Nah, ini terjadi pada sisi back-end. Nah, dua profesi ini adalah dua profesi yang kita kenal terdapat pada pengembangan Web.js, di mana keduanya adalah satu bidang yang cukup lengkap, ya masing-masing mempunyai dunia sendiri-sendiri. Dan ini adalah dari sudut pandang pengguna website. Dari sisi yang langsung terlihat oleh pengguna, misalnya desain halaman web, ikonnya apa, warnanya apa, dan seterusnya, ini adalah front end. Dan kemudian dari sisi bagaimana data itu diolah, ini adalah sisi back end yang tidak langsung terlihat oleh pengguna. Nah, maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada seorang user membuka sebuah website, maka bagian yang langsung dilihat oleh user ini adalah front end. Bagian yang tidak langsung terlihat, di mana di situ ada proses, ada desain basis data, ada macam-macam, ada tiling. Kalau misalnya kita menggunakan data spasial, misalnya, maka ini termasuk ke dalam back end. Tadi seperti yang saya sampaikan, front end tugasnya adalah menangani desain antarmuka, membuat layout, menguji interaktivitas, usabilitas, dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan dari seorang front-end developer. Back-end developer tugasnya adalah untuk mengatur lalu lintas data. Jadi data apa saja yang akan dikirim, kemudian autentikasi pengguna, apakah pengguna ini boleh mengakses halaman ini atau tidak. Kemudian query basis data yang kita pelajari di mata kuliah mengenai sistem basis data, ada query. Nah, disinilah gunanya dari query. Apakah data tersebut akan ditampilkan semua atau kita iris berdasarkan satu kriteria tertentu. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa server-side scripting. Kita buat aplikasi untuk nanti jika pengguna memasukkan ini, maka lakukan komputasi, berikan halaman ini sebagai jawabannya. Membagi beban server dan seterusnya. Nah, sebuah website yang utuh tentu tidak hanya terdiri dari front-end developer saja. Jadi ketika kita mempelajari mengenai Web.js, kita tidak hanya belajar mengenai bagaimana leaflet itu digunakan untuk menyusun peta, bagaimana kemudian layer-layer ditambahkan pada leaflet. Ya, untuk kasus tertentu yang nanti minggu depan akan kita bahas lebih detail, front-end developer cukup. Jadi hanya dengan menggunakan leaflet, bootstrap, kita sudah cukup untuk membuat sebuah website. Nah, tetapi ketika halamannya nanti beranjak menjadi lebih kompleks, misalnya websitenya nanti menjadi dinamis, ada data yang berubah, ada data yang terupdate. Misalnya kalau kita membuat sebuah website di mana datanya menggunakan masukan dari pengguna, pengguna bisa menambahkan data baru, maka kita memerlukan desain sebuah basis data dan bagaimana sebuah web server itu menangani data-data yang keluar masuk dari server ini. Nah, kedua hal ini diperlukan dalam sebuah pembangunan Web.js. Nah, dalam satu pengembangan WebJS ada satu profesi lagi yang dikenal dengan nama full stack developer yang menghandle kedua hal ini. Jadi dia bisa membuat front end, dia juga bisa membuat back end. Nah, front end dan back end nanti saling berkomunikasi menggunakan API atau Application Programming Interface, yang ini juga akan kita bahas secara lebih detail minggu depan. Nah, ini adalah framework. Jadi sebelum Meet kita sudah ketemu dengan yang disebut dengan nama JavaScript, dan saya kenalkan di situ ada beberapa framework JavaScript yang tugasnya adalah mempermudah pekerjaan kita. Ada namanya Bootstrap yang kita bisa gunakan untuk membuat sebuah halaman dengan cepat tanpa perlu memikirkan desain untuk tombol ini warnanya apa, desain untuk halaman ini nanti kalau responsif ukuran layarnya berbeda seperti apa. Nah, kita bisa gunakan framework Bootstrap. Kemudian kita juga sudah kenalan dengan framework yang disebut dengan nama Leaflet.js yang kita gunakan untuk menyingkat pekerjaan pada saat kita membuat sebuah tampilan peta. Nah, framework di sini ada kita pisahkan di sini menjadi dua. Ada framework yang berurusan dengan front end yang tugasnya adalah untuk membuat layout, membuat interaktivitas, mengatur halaman dan seterusnya. Ada beberapa kita sudah kenalan dengan Bootstrap.
Ada Bulma misalnya, jadi hanya terdiri dari HTML dan CSS saja tanpa JavaScript. Ada 3 yang saya sebutkan di sini, mohon maaf ini salah. Seharusnya ini adalah Angular. Nah, ada 3 yang cukup terkenal, ada React, kemudian ada Angular, dan ada Vue.js. React, Angular, dan Vue.js ini adalah framework yang cukup terkenal untuk keperluan front-end framework. Nah, gunanya apa? Apakah sama seperti Bootstrap? Sama, tetapi sedikit berbeda. Kalau kita lihat 3 aplikasi ini menyeberang sedikit ke sisi server side. Jadi ada bagian dari React, Angular, dan Vue.js yang juga digunakan untuk memproses data yang ada di server atau memproses halaman layout, tetapi dilakukan di server yang disebut dengan nama server side rendering. Nah, 3 hal ini adalah framework yang nanti akan banyak kita jumpai ketika kita mengembangkan sebuah web yang profesional. Jadi ketika kita memerlukan sebuah website yang kompleks dan tampilannya baik dan sesuai dengan standar yang ada di dunia web, maka kita akan belajar ketiga hal ini. Nah, itu dari sisi front end. Kemudian dari sisi back end juga ada framework yang dibuat untuk mempermudah kerjaan kita. Nah, ada yang disebut dengan nama Express.js. Ini bahasanya berbasis JavaScript. Express.js ini adalah sebuah framework yang dibangun di atas Node.js. Kemudian ada Python yang berbasis Python, yaitu Django, yang nanti akan kita gunakan. Kemudian ada Laravel yang berbasis PHP. Kemudian ada Spring Boot yang berbasis Java. Nah, bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa server-side scripting, sedangkan ini adalah framework yang disusun yang dia sudah memiliki modul-modul misalnya untuk berhubungan dengan basis data, berhubungan dengan routing, dengan halaman yang diminta oleh pengguna, berhubungan dengan plugin untuk autentikasi dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak perlu menulis bahasa ini semuanya dari nol, tapi sudah disediakan framework-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh framework yang digunakan untuk sisi back-end. Nah, tentu tidak hanya ini, ada sangat banyak yang lain dari sisi front end, kemudian ada sangat banyak lagi framework yang ada di sisi back end. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi misalnya Express.js kita semuanya full hanya server side. Kemudian ada namanya Django yang nanti akan kita gunakan. Django ini juga ada sedikit bagian yang masuk ke dalam client side scripting. Jadi kalau kemarin kita sudah menggunakan Django, maka di situ ada namanya template engine. Kita bisa membuat sebuah halaman yang nanti akan muncul di klien berdasarkan model yang telah kita buat pada Django. Nah, nanti kita akan mendesain sebuah aplikasi yang sifatnya full stack. Kita akan mendesain sebuah aplikasi yang sifatnya full stack dengan menggunakan Django sebagai back-end-nya dan Vue.js sebagai front-end-nya. Nah, ini adalah satu aplikasi yang benar-benar lengkap dari antarmuka dengan menggunakan Vue.js dan beberapa framework pemetaan di sisi klien, serta Django dengan beberapa plugin yang digunakan untuk keperluan mapping yang ada di sisi back-end. Nah, kalau kita simpulkan, ini adalah arsitektur web app yang ada di semua website, kurang lebih strukturnya seperti ini. Jadi dari pengguna, dia akan mengumpulkan data dengan membuka website, misalnya dia meminta data, atau dia memasukkan data misalnya melalui formulir atau form. Kemudian data ini diterima dan dia berinteraksi dengan aplikasi atau tampilan yang ada di front end, yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini bisa dalam bentuk aplikasi HP, misalnya nanti di akhir pertemuan mata kuliah ini kita juga akan membahas mengenai location based service dengan membangun menggunakan aplikasi tertentu untuk membuat sebuah aplikasi yang dibuka menggunakan HP. Kemudian juga tentu dengan browser. Nah, dari front end ini kemudian menggunakan API untuk mengirim request dan menerima respon dari sebuah web server. Nah, sebuah web server inilah yang mengandung app logic. Jadi nanti di sini kita atur transaksi data, kemudian autentikasi pengguna dan lain sebagainya. Yang mana web server ini berkaitan dengan bagaimana file sistem disimpan, misalnya kita menyimpan gambar dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana dia berinteraksi dengan basis data. Kita lihat dia menggunakan bahasa client side scripting, ada HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian bahasa untuk server side scripting ada PHP, JavaScript atau Node.js, Python, Java, dan seterusnya.
Nah, ini adalah sebuah arsitektur web app yang lengkap. Nah, semua website kurang lebih seperti ini bagaimana cara kerjanya. Seandainya websitenya adalah client-side scripting, maka pengguna hanya meminta request, kemudian data yang ada di file system ini kemudian di-copy balik ke pengguna tanpa ada proses di sisi server. Proses apa sih yang dimaksud? Misalnya pengguna memasukkan angka 1 plus 1, maka kemudian di sini diproses di server dijumlahkan 1 plus 1 sama dengan berapa, angka 2 yang dikirim. Nah, kalau client side scripting berarti tidak ada angka 2 yang diproses di server, tetapi diprosesnya di sisi client. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai sebuah arsitektur web GIS secara singkat. Sewaktu kita membahas mengenai Sleepy Map, nah ada aplikasi seperti ini yang menggunakan data raster dan data vektor dari sisi server, kemudian dilakukan sebuah proses di sini, dimasukkan ke dalam basis data, kemudian diproses menjadi tiling. Nah, tiling inilah yang kemudian dipanggil oleh webmap library seperti misalnya Leaflet.js untuk dimunculkan dalam HP atau dalam komputer kita. Nah, inilah proses yang sama yang terjadi pada sebuah web GIS, sama seperti web app yang lain. Ada framework untuk JavaScript, ada framework untuk keperluan back-end. Nah, bagian ini adalah tiling engine yang gunanya adalah untuk memecah-mecah data, kemudian dipanggil oleh webmap libraries. Maka kita bisa pecah, bagian ini adalah bagian back-end yang memasak data sebelum ditampilkan, dan bagian ini adalah bagian front-end yang membuat layout, membuat tampilan peta, menambahkan layer, dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah WebGIS, dua-duanya saling terkait. Kita mendesain bagaimana data itu ditampilkan oleh disimpan dan dipanggil oleh back-end dengan menggunakan server, entah tiling engine, entah nanti kita akan juga pelajari mengenai GeoServer. Kemudian di sini juga ada front-end yang tugasnya adalah mengatur bagaimana layer-layer itu ditampilkan dan seterusnya. Nah, ini adalah back-end dan front-end pada sebuah WebGIS. Ini kurang lebih adalah anatomi secara umum dari sebuah WebGIS yang tersusun dari back-end dan front-end. Nah, sekarang kita masuk ke Django Framework. Jadi, kalau di praktek kita sudah mempelajari mengenai Django Framework, yang jargonnya adalah Web Framework for Perfectionist with Deadline. Nah, apa maksudnya? Django ini bisa digunakan untuk membuat sebuah website yang lengkap dari sisi back-end sampai front-end yang bisa digunakan dengan cepat. Jadi, dia mendukung rapid development, kita bisa membuat sebuah website utuh dalam waktu yang singkat. Nah, kenapa? Karena dia memiliki banyak sekali plugin. Dia memiliki banyak plugin yang kita tinggal pasang, seperti nanti kita akan coba gunakan misalnya GeoDjango untuk menyimpan data spasial yang ada di server, basis data PostGIS misalnya, kemudian Django Leaflet, Django GeoJSON misalnya untuk editing dan seterusnya. Kemudian Django ini berbasis Python. Kenapa ini kita pilih untuk kita pelajari? Karena Python adalah salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari dibandingkan dengan misalnya PHP. Kemudian dia sangat matang, jadi Django ini sangat matang, sangat banyak memiliki dokumentasi yang bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian juga memiliki banyak modul plugin yang sangat berkembang dan tingkat keamanannya tinggi. Sehingga karena Django ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, maka kita bisa pastikan bahwa framework yang kita gunakan ini akan bisa membangun sebuah website secara baik. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai desain arsitektur atau desain pattern dari Django yang disebut dengan nama MVT. Nah, apa itu yang dimaksud dengan nama desain pattern? Desain pattern itu adalah bagaimana sebuah framework, dalam hal ini adalah Django, menyajikan halaman web dan berinteraksi dengan basis data. Jadi ada beberapa macam desain pattern yang berbeda. Ada yang disebut dengan nama MVC, yang kita kenal dengan nama Model View Controller, misalnya di Laravel. Ada yang disebut dengan nama MVVM, Model View Model, yang kita kenal ada juga di Angular, dan model-model yang lain. Yang kurang lebih semuanya sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu bagaimana aliran data dari pengguna dan dari basis data ini bisa kita sambungkan. Nah, ini adalah aliran data dari model view template yang ada pada Django Framework. Nah, pertama si user atau pengguna itu meminta data, maka meminta data ini kemudian akan ditangani oleh sebuah file. Kita lihat di sini ada struktur, ada Django project, dan di dalamnya ada Django application. Ingat,
di satu project bisa terdiri dari lebih dari satu aplikasi. Ya, boleh jadi aplikasi yang ini fungsinya adalah untuk menambahkan peta, ada aplikasi lain yang fungsinya untuk memanggil data khusus mahasiswa, misalnya ada aplikasi lain yang fungsinya untuk memanggil eh, misalnya melakukan komputasi atau perhitungan untuk tiling dan lain sebagainya. Jadi ada bisa lebih dari satu aplikasi. Nah, untuk contoh ini ada satu aplikasi yang menghandle request dari user meminta halaman tertentu. Nah, sebenarnya di sini ada satu tambahan yaitu url.py yang ada pada proyek, ada urls.py yang ada pada level project. Nah, ini berada pada level project. Kemudian dia menangani request ke aplikasi. Nah, request inilah yang kemudian diterima oleh file pada struktur aplikasi itu yang disebut dengan nama urls.py. Nah, fungsi dari aplikasi ini adalah untuk routing, ya, untuk routing atau mengarahkan atau rute untuk mengarahkan request yang diminta oleh si user, apa sih sebenarnya yang dia minta. Maka URL ini kemudian akan mengarahkan ke view tertentu. Karena boleh jadi satu view dengan view yang lain itu menampilkan data yang berbeda. Yang satu fungsinya adalah untuk menulis, misalnya yang satu fungsinya adalah untuk memanggil data dari basis data. Atau misalnya yang satu memanggil satu data X, yang lain memanggil data Y. Nah, url.py memanggil data dari view.py. Kemudian dari view.py ini kemudian dia akan memanggil data yang skemanya tersimpan pada models.py. Jadi di models.py kita menyimpan skema atau struktur atau desain atau rancangan basis data yang kita buat. Kalau sebelumnya di mata kuliah mengenai sistem basis data kita pelajari tentang ada namanya diagram atau kerangka basis data, ada diagram ER. Nah, diagram ER itu kita wujudkan dalam bentuk skema. Nah, di Django untuk berurusan dengan basis data atau istilahnya melakukan operasi create, read, update, delete di basis data, maka kita cukup menggunakan antarmuka yang dibuat menggunakan model.py. Jadi model.py inilah yang nanti berkomunikasi dengan basis data, entah memanggil data, entah menambahkan data baru, entah menghapus data misalnya yang ada pada basis data. Nah, itu dilakukan oleh model.py ini. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh model yang kita inginkan, struktur yang kita inginkan, misalnya dengan tipe datanya apa, ini ada yang kolom ini misalnya integer, kolom ini teks, maka itu kemudian dipanggil di view.py untuk ditampilkan. Nah, sebelum ditampilkan, yang ditampilkan nanti adalah menggunakan template index.html. Nah, template inilah yang nanti menentukan tampilan akhir dari respon yang diberikan oleh aplikasi Django ini nanti seperti apa. Sebagai contoh, kita meminta data mahasiswa hanya angkatan tertentu saja. Nah, maka rute ini kemudian dihandle oleh urls.py, kemudian diarahkan ke view.py, dia meminta data hanya angkatan tertentu, kemudian angkatan tertentu ini kemudian dipanggil menggunakan template untuk ditampilkan. Nah, inilah yang kemudian ditampilkan menggunakan HTTP respon. Nah, ini adalah alur dari model view template. Jadi kurang lebih tugas dari masing-masing model view dan template itu adalah seperti ini. Model itu adalah struktur logika atau kerangka basis data yang nanti dari kerangka basis data ini kita akan bisa berhubungan dengan data yang akan kita gunakan di view. Jadi model ini menyediakan seluruh data pada view, di mana view ini nanti melakukan formatting data. Apakah data nanti akan diseleksi, apakah data nanti hanya akan dipilih beberapa data tertentu misalnya, ataukah data ini nanti kemudian diolah. Nah, view inilah yang mengatur bagaimana data tersebut nanti akan ditampilkan, sehingga namanya adalah view. Kalau di arsitektur yang lain istilahnya adalah controller. Nah, kemudian setelah view ini mengolah data, dia akan menampilkan data pada template. Nah, inilah sifat dinamis pada sebuah web. Jadi si user ketika dia melihat template, misalnya di sini ada semacam formulir atau drop down misalnya, atau pencarian misalnya, pencarian untuk suatu teks tertentu, maka user bisa memasukkan pencarian tersebut untuk kemudian dari view dia akan memanggil data yang ada pada model. Kemudian setelah model ini memiliki data tersebut, dia akan dikirim balik ke view sesuai dengan query yang ada pada view, kemudian ditampilkan ke template. Nah, ini adalah alur dari MVT, model view template yang ada pada Django.
framework yang lain menggunakan model yang berbeda. Ada tadi saya sebutkan ada model view controller, tetapi kurang lebih seluruh prosesnya kurang lebih memiliki alur yang tidak berbeda jauh. Nah, ini adalah contohnya. Kemarin kita sudah membuat sebuah praktek bagaimana menggunakan Django Framework ini untuk keperluan desain sebuah website. Ya, kita gunakan Django untuk mendesain sebuah aplikasi yang menampilkan superhero, dan superhero itu nanti bisa kita filter. Yang pertama, ketika kita membuka sebuah alamat web, yang kemarin kita buka misalnya localhost /28080, localhost adalah alamat servernya, 8080 adalah port atau pintunya, kemudian /peta adalah rute yang kita cari. Maka alamat ini kemudian akan diterima oleh url.py pada sisi project. Kemudian kita bisa lihat di sini, inilah path yang dimaksud, yaitu path atau rute peta slash. Jadi ketika kita masukkan alamat ini /peta, maka dia akan memanggil peta.urls. Peta ini adalah nama aplikasinya, URLs adalah URL aplikasi peta, yaitu yang isinya ini. Nah, sehingga path ini dari proyek kemudian diarahkan ke aplikasi. Ya, yang ada di Django ada satu proyek dan ada beberapa aplikasi. Nah, url.py pada proyek ini gunanya adalah untuk mengatur dari proyek mengarah ke aplikasi mana. Kemudian dari aplikasi itu kita bisa lihat di urls.py selanjutnya, view tadi setelah dia diarahkan ke sini, dia akan menyambung ke view. Jadi urls.py yang ada pada apps peta atau aplikasi peta, kemarin kita membuat sebuah, kalau dari sisi proyek namanya adalah WebGIS desa, kemudian dari sisi apps adalah peta yang kita fungsikan nantinya untuk menampilkan peta. Nah, urls.py ini aplikasi peta, fungsinya adalah dia akan melihat views.lihat superhero. Nah, kita catat views.lihat superhero ini apa, maka kita akan lihat di file views.py. Nah, di sini kita lihat superhero adalah sebuah kelas atau istilahnya adalah class yang ada pada Python yang fungsinya adalah memanggil superhero.objects.all. Apa itu superhero? Superhero adalah desain basis data yang berisi data-data superhero dan nama, latitude, longitude, asosiasi yang kita simpan pada sebuah basis data. Nah, sehingga request dari URL tadi masuk ke dalam view.py, kemudian kita definisikan sebuah objek di sini. Nah, inilah mengapa kita katakan bahwa view.py ini mengontrol atau sebagai controller terhadap tampilan yang nanti muncul di tampilan akhir. Di sini kita panggil superhero.objects.all. Nah, kalau all ini artinya semua data yang ada basis data kita tampilkan. Nah, nantinya kita juga bisa melakukan filter. Misalnya all ini kita ganti dengan .filter hanya menggunakan nama asosiasi tertentu misalnya. Kemudian hanya memanggil yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa view ini kemudian bisa mengontrol data apa yang akan ditampilkan kepada klien. Data apa yang akan ditampilkan kepada klien. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat alur yang dilakukan dari sisi view dan model. Kemudian kita lihat di view di sini didefinisikan dari setelah objek semua hero ini menyimpan seluruh objek atau isi dari basis data superhero yang tersimpan pada basis data, kemudian kita berikan konteks untuk nanti menangani request yang diberikan kepada peta. Nah, kita lihat semua hero di sini disimpan ke dalam sebuah variabel dengan nama semua underscore hero. Karena fungsinya adalah untuk menampilkan semua superhero. Nah, kita lihat di template, yaitu di file index.html yang kita buat. Di sini ada persen. Ini adalah bahasa Django untuk menampilkan template istilahnya. Template yang digunakan untuk melakukan logika sebuah program. Jadi meskipun ini adalah bahasa HTML, di dalamnya kita bisa tampilkan for. Ya, dulu kita sampaikan HTML itu tidak ada, bukan merupakan bahasa pemrograman karena misalnya dia tidak ada kondisional, tidak ada yang lain. Nah, dalam template engine Django kita bisa sisipkan template-template tertentu dengan menggunakan bahasa kurung kurawal persen seperti ini untuk nanti inilah yang dipakai untuk mengolah tampilan di sisi server sebelum datanya nanti dikirim ke klien. Nah, for hero in semua hero ini adalah untuk menampilkan tampilkan
semua hero yang masing-masing hero itu disimpan dalam variabel dengan nama hero. Kemudian buat tabel, tampilkan hero.nama dan hero.asosiasi. Nah, inilah alur dari model view template. Jadi dari sebuah view kita atur objek apa yang kita panggil dari basis data, kemudian pada template kita tampilkan data tersebut. Nah, inilah alur model view template. Nantinya seandainya di template ini ada formulir, misalnya kita pilih drop down misalnya, atau kita buat menu pencarian, maka kita bisa gunakan menu pencarian pada template untuk memanggil objek pada kelas tertentu yang ada di view.py. Nanti view.py akan memanggil datanya dari model.py, kemudian dari model.py dia akan mengirimkan datanya ke view dan untuk ditampilkan di template.html. Nah, inilah alur dari MVT yang ada pada Django. Nah, terakhir yang belum kita lihat adalah koneksi ke basis data. Sebenarnya Django secara natif atau secara default dia mendukung sebuah basis data yang disebut dengan nama SQLite. Basis data SQLite ini berbasis SQL, basis data relasional berbasis SQL. Kita bisa lihat settingannya ada di file settings.py pada level proyek. Jadi pada folder WebGIS desa, di situ ada namanya settings.py. Di dalamnya kita akan jumpai bagaimana mengatur koneksi ke basis data. Di sini kita lihat engine-nya adalah db django.db.backend.sqlite. Ini adalah ORM atau Object Relational Mapper yang menghubungkan antara Django dengan basis data, dan namanya adalah db.sqlite3. Nah, bagian inilah yang nanti akan kita pelajari minggu depan tentang bagaimana kita membuat dan menyimpan sebuah basis data untuk menyimpan data spasial dengan menggunakan PostGIS. Jadi PostGIS bisa kita gunakan untuk menyimpan data, untuk kemudian proses itu kita ulangi seperti tadi. Nah, kita bisa membuat sebuah WebGIS di mana pengguna WebGIS tersebut bisa melakukan digitasi, dan kemudian hasil digitasinya akan disimpan di basis data. Kemudian pengguna yang lain bisa membuka data yang sama, bisa melihat ini adalah data yang diedit oleh pengguna A, diedit oleh pengguna B, atribut yang dimasukkan adalah ini, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita bahas di video ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.